warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberi semangat untuk terus belajar dan belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita pembelajaran secara online, secara daring, yakni pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas materi tentang bab 4, yang mana materinya tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum kita berlanjut kepada materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, langsung saja kita berlanjut ke materinya. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar bab 4 tentang saling menasihati dalam Islam, yang mana kompetensi dasar yang harus dicapai bisa dilihat di slide kedua, yakni poin 3.8 dan 4.8, dan di situ juga terdapat tujuan pembelajaran. Pada slide ketiga, kalian akan disuguhkan dengan sebuah pertanyaan, apa yang muncul dalam pikiran kalian ketika melihat gambar. Nah, di situ terdapat dua gambar. Yang pertama, mungkin kalian akan beranggapan bahwa dan bisa mengartikan bahwa gambar pertama itu adalah orang muslim yang sedang ceramah di hadapan jamaah. Kemudian pada gambar kedua, kalian bisa menafsirkannya, yakni dua orang muslim yang saling menasihati untuk melakukan kebaikan. Nah, dari gambar tersebut dapat dimaknai bahwa sebagai seorang muslim kita memiliki kewajiban utama, yakni beriman kepada Allah. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, kita akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, ketika kita sudah berusaha menjadi lebih baik, kita memiliki kewajiban untuk mengajak saudara muslim lainnya untuk lebih baik pula. Hal ini tertera dalam sebuah dalil, yakni Quran surat Ali Imran ayat 10 yang bisa dilihat di slide keempat. Dan di situ disimpulkan bahwa kewajiban seorang muslim yang notabene sebagai umat terbaik yang diciptakan oleh Allah, yakni dalam bentuk rupa manusia, kewajibannya adalah mengajak kepada kebaikan, yang mana mengajak kepada kebaikan ini bisa dilakukan dengan cara saling menasehati. Kemudian saling menasehati dalam Islam, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tahu dan kita sudah mengerti saling menasihati dalam Islam pada kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan cara khutbah, tabligh, atau dakwah. Yang mana tujuan dari khutbah, tabligh, dan dakwah ini adalah untuk mengajak saudara muslim kita untuk menjadi lebih baik dan mengajak saudara muslim kita kepada kebaikan. Karena kembali lagi kewajiban kita sebagai seorang muslim harus saling menasihati, saling mengajak saudara muslim lainnya untuk berbuat kebaikan. Hal ini dapat dilihat dari sebuah hadis, yang mana hadis tersebut dapat dilihat di slide kelima, yang artinya dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, ini sebagai pedoman bahwa seorang muslim itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan mengajak kebaikan kepada orang lain pula. Kemudian apa yang dimaksud dengan khutbah, tabligh, dan dakwah? Hal ini bisa dilihat di slide ke-6.
Khutbah berasal dari bahasa Arab, yakni khotbah yahtubu khutbatan, yang secara makna artinya memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah. Kemudian definisi secara istilah, khutbah berarti sebuah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam yang di dalamnya terdapat syarat dan rukun tertentu. Kemudian khutbah ini sangat berkaitan dengan suatu ibadah. Contohnya sholat khutbah pada sholat Jum'ah. Jadi khutbah itu merupakan salah satu syarat sah terlaksananya sebuah ibadah sholat Jumat. Itu untuk definisi khutbah. Kemudian yang kedua, definisi tabligh. Tabligh ini juga berasal dari bahasa Arab yang bisa dilihat di slide, yang secara makna artinya menyampaikan dengan lisan. Kemudian definisi secara istilah, tabligh ini merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau firman Allah secara lisan kepada seorang muslim atau sekelompok muslim, yang mana tujuan dengan adanya tabligh ini agar seorang muslim atau sekelompok muslim itu bisa mengamalkan isi dari firman Allah tersebut. Biasanya kegiatan tabligh ini dilakukan oleh seorang mubaligh. Orang yang menyampaikan tabligh itu namanya mubaligh, dengan bahasa dan yang bahasanya itu hampir sama dengan bahasa keseharian kita, dengan bahasa yang lebih menarik sehingga si pendengar dari tabligh ini tidak bosan dan mudah memahami isi dari firman Allah yang telah disampaikan oleh si mubaligh. Kemudian yang ketiga adalah dakwah. Dakwah ini juga berasal dari bahasa Arab, yakni kata da'a yada'u dakwatan, yang secara makna artinya mengajak kepada suatu hal. Nah, secara definisi istilah, dakwah ini merupakan kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau sekelompok orang ke jalan Allah, ke jalan kebaikan, baik secara lisan maupun perbuatan. Jadi jika dakwah ini teknis penyampaian nasihatnya itu melalui lisan disertai dengan perbuatan. Jadi seperti itu. Kemudian pada slide ke-7 itu bisa dilihat apakah antara khutbah, tabligh dan dakwah ini terdapat persamaan dan juga perbedaan. Nah, antara tabligh, khutbah dan dakwah ini terdapat persamaan, yang mana secara makna ketiganya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menyerukan atau menyampaikan kebaikan. Kemudian perbedaan dari ketiganya ini bisa dilihat dari teknis penyampaiannya, yang mana dalam khutbah teknis penyampaiannya itu memiliki rukun khutbah. Terdapat rukun-rukunnya ketika ingin menyampaikan sebuah nasihat melalui khutbah. Dan kemudian khutbah itu dilakukan di saat tertentu yang mengiringi ibadah lain. Sedangkan dakwah dan tabligh tidak memerlukan rukun dalam penyampaiannya. Kemudian jika dakwah itu dalam penyampaiannya bisa melalui lisan dan perbuatan, karena hal ini sebagai teladan agar yang mendengarkan dakwah bisa mengarah pada kebaikan dengan dibarengi perkataan dan perbuatan si pendakwah yang bisa diterima oleh orang yang didakwai. Jadi seperti itu. Itu untuk persamaan dan perbedaan antara dakwah, tabligh dan khutbah. Kemudian pada slide ke-8, apa pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah? Nah, yang kita bahas pertama adalah khutbah. Sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan definisi tadi di awal, yaitu definisi khutbah, bahwa khutbah itu termasuk aktivitas ibadah yang tidak bisa ditinggalkan,
karena dapat membatalkan aktivitas ibadah lain. Nah, karena khutbah ini merupakan aktivitas yang di dalamnya terdapat dalam rangkaian kegiatan sholat Jumat. Karena pada sholat Jumat ketika tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumatnya tidak sah. Jadi seperti itu. Jadi khutbah itu sangat penting dalam kegiatan rutinan umat muslim pada hari Jumat, yakni sholat Jumat. Kemudian khutbah ini merupakan kesempatan besar untuk menasehati umat muslim setiap minggunya pada kegiatan sholat Jumat agar umat muslim selalu bertakwa dan selalu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian orang yang sedang berkhutbah ini disebut khotib, yang mana untuk menjadi khotib itu harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, seorang khotib harus memahami akidah yang benar agar si khotib saat menyampaikan nasihat melalui khutbah itu tidak menyesatkan orang lain. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, seorang khotib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing umat muslim lainnya sesuai syariat Islam agar umat muslim yang dikhutbahi itu bisa menangkap dan bisa dibimbing menuju jalan yang benar, ya. Ini jalan yang sesuai syariat Islam. Kemudian yang ketiga, seorang khotib harus memperhatikan keadaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat dari penyimpangan yang ada dalam sebuah masyarakat dan mendorong masyarakat agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi, agar masyarakat bisa menjadi lebih takwa dan lebih beriman lagi. Kemudian yang keempat, seorang khotib sepantasnya juga seorang yang soleh. Maksudnya seorang yang soleh di sini, seorang khotib harus bisa mengamalkan ilmu, mengamalkan apa yang disampaikannya ketika khutbah pada kehidupan sehari-hari. Sehingga ini akan memberikan pengaruh baik kepada para pendengar saat mendengarkan khutbah. Kemudian lanjutan dari pembahasan tentang khutbah, pentingnya khutbah, terdapat fenomena yang sering kita temui ketika kita melaksanakan sholat Jumat, itu khutbahnya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana dengan hal itu? Apakah sholat Jumatnya itu sah atau bagaimana? Nah, untuk sholat Jumat yang khotibnya dalam berubah menggunakan bahasa Arab, itu sholat Jumatnya sah. Tetapi alangkah lebih baik jika khotib itu bisa menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang ada. Karena tujuan adanya khutbah ini untuk memahamkan para jamaah agar jamaah bisa mengambil hikmah dari isi khutbah yang diberikan oleh khotib. Jadi alangkah lebih baiknya jika khotib itu menggunakan bahasa keseharian si jamaah agar jamaah bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh khotib dan para jamaah sholat Jumat bisa mengimplementasikan apa-apa yang diperoleh atau apa-apa yang dipahami oleh sesuatu yang disampaikan oleh khotib yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para jamaah agar jamaah bisa lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, apa sih pentingnya tabligh? Nah, tabligh ini merupakan wujud sifat wajib dari Rasul, yakni menyampaikan wahyu untuk mencegah dan menghentikan dari kemungkaran. Nah, tujuan tabligh ini yaitu untuk menyampaikan wahyu sebagai pencegah dari kemungkaran. Hal ini bisa dilihat pada slide 9 berdasarkan hadis riwayat Muslim yang bisa dilihat pada slide 9 bahwa ketika kalian melihat sebuah kemungkaran, maka sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk merubah semampu kita. Nah,
Berdasarkan hadis yang terdapat pada slide 9, bahwa ketika seorang muslim melihat kemungkaran, hal yang perlu dilakukan adalah ubahlah dengan tangannya. Maksud tangan di sini adalah, tafsirannya adalah mengubah sebuah kemungkaran dengan sebuah kekuasaan. Contohnya, apabila dalam suatu desa itu terdapat kemungkaran atau penyimpangan-penyimpangan, maka konteks ubahlah dengan tangannya ini bisa dilakukan oleh pejabat desa, yakni dengan membuat sebuah peraturan-peraturan agar penyimpangan-penyimpangan itu tidak terjadi lagi. Kemudian jika tidak bisa mengubah dengan kekuasaan, maka bisa mengubahnya dengan lisan. Mengubahnya dengan lisan maksudnya di sini adalah dengan saling menasihati dengan lisan. Apabila kemungkaran tersebut masih saja merajalela, maka ubahlah dengan hati. Maksudnya ubah dengan hati ini dengan mendoakan, meskipun mengubah dengan lisan ini merupakan selemah-lemahnya iman. Ketika kita mengubah sebuah kemungkaran dengan hati atau dengan mendoakan, ini kita hanya memohon kepada Allah agar kemungkaran-kemungkaran tersebut bisa segera berubah menjadi kebaikan. Seperti itu. Untuk yang terakhir, bagaimana pentingnya dakwah atau tujuan dakwah. Tujuan dakwah untuk menyeru pada jalan kebaikan dengan cara yang baik. Hal ini bisa dilihat berdasarkan dalil Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 pada slide 10, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi dakwah ini merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk menyerukan kepada kebaikan dan mencegah dari sebuah kemungkaran. Berdasarkan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 10 itu merupakan konteks dari metode dakwah, yang mana metode dakwah yang pertama adalah cara melakukan dakwah yang pertama adalah menyerukan kebajikan. Kita menasihati dengan menasihati yang baik-baik kepada saudara muslim kita. Kemudian kita menyuruh untuk mengerjakan perbuatan baik. Dan apabila ada kemungkaran, kita mencegahnya agar kemungkaran itu tidak terjadi. Mungkin cukup itu materi pada bab 4. Semoga bermanfaat. Sebelum pertemuan ini kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup itu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.